Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله لا نبي ولا رسول بعده. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para habaib, para alim ulama, para kiai, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh masyarakat ingkang sedaya-sedayipun kula hormati, kula ta'zimi. Hadir di tengah-tengah kita banyak para habaib, Al-Habib Abdullah Segaf, Al-Habib Idrus, Al-Idrus, Al-Habib Umar Al-Kaf, Ustaz Saleh bin Umar bin Jindan, dan guru kita bersama pimpinan majlis Habib Darul Abidin, bukan? Sayyidul Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah As-Segaf dan seluruh para habaib yang saya hormati. Hadirin wal hadirat, para jamaah pecinta salawat, pecinta maulid, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita semua tetap terus diparingi kathah kenikmatan. Alhamdulillah. Utamaipun alhamdulillah kula panjenengan diparingi nikmat Islam wal iman, sehat wal afiat, dawa umur, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat, di majelis yang penuh dengan barakah. Tidak ada tujuan yang lain. Tujuan kita bukan untuk urusan politik, boten. Tujuan kita bukan urusan jual beli, ekonomi, transaksi, nggih mboten. Hadirnya kita malam hari ini hanya satu, yaitu berbahagia, girangi hati, berbahagia, bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah dari bacaan salawat, barokah maulid, barakah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah segala hajat-hajat kita, niat-niat kita, hajat dunia utawi hajat akhirat sedayane mugi-mugi insyaallah dikabulaken kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan banyaknya dosa yang entah sudah berapa jumlahnya, dosa kecil, besar, sengaja, tak sengaja, barakah salawat, barakah maulid, barakah Rasulullah, mudah-mudahan semuanya insyaallah dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan, monggo Pak, Bu, ibu-ibu ada ya Habib ya, kita berdoa, kita niat barakah salawat. Mungkin ada saudara keluarga kita yang sekarang dalam keadaan sakit, ayo kita doakan barakah salawat, barakah maulid, insyaallah yang sakit diparingi sehat wal afiat, zahir wal batin. Dan mudah-mudahan sebagaimana malam hari ini kita
berbahagia atas lahir Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan terus Allah bahagiakan kita sampai kelak yaumil qiyamah. Berbahagia, bergembira bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada akhirnya masuk surga bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal sallallahu ala Muhammad. Masih semangat? Insya mendekati jam 9 malam. Insya Allah untuk Kanjeng Nabi tetap semangat. Sallallahu ala Muhammad. Sekedar perbandingan Pak, sekedar perbandingan. Biasane. Le ono orkesan, dangdutan, campur sari, parel prayoga, suliana dan lain-lainnya. Konser jam 9 mulai. Seisu masih pagi, baru mulai jam 9 malam. Masih pagi. Pengajian jam 09.00, aduh wis kebengen niki. Sudah malam. Kan begitu banyak kita ucapkan nggih. Tapi ayo tetap untuk Kanjeng Nabi Muhammad kita tetap semangat sholawat untuk Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah memasuki bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Rabiul Awal bulan Maulid sudah habis meninggalkan kita masuk di bulan Rabiul Akhir. Tiang Jawi niku nyebuti sasi bakdo mulut. Mencakna orang Madura bulan Rasul. Bode Madura nih. Bode. Perwakilan 1-2 ada ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Rabiul Awal okelah bisa meninggalkan kita, tapi cinta kita untuk Nabi Muhammad tidak akan berakhir. Sampai kapanpun kita tetap akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Cinta yang tidak terbatas dengan bulan apapun. Mau bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Ramadan, Syawal, Sya'ban, sampai kapanpun kita akan tetap mempertahankan cinta untuk Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad. Cinta yang tak lekang oleh waktu. Sallallahu ala Muhammad. Dan insya Allah modal cinta kepada Kanjeng Nabi ini akan tetap kita bawa sampai nanti di detik-detik akhir wafat dan sampai kita masuk ke alam kubur tetap membawa modal cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Entah sudah berapa acara maulid kita hadiri selama bulan kemarin, bulan Rabiul Awal sampai sekarang. Kadung diejir itu Pak, sudah berapa acara sampai datang. Pengajian rutin, bikin maulid TPQ, bikin maulid musola, bikin masjid, kampung, semuanya bikin. Ya mbo Pak Ustadz, Pak Habib lek di total itu berapa acara saya hadir. Sudah berapa berkatan sampai bawa pulang nih Pak. Sudah banyak, insya Allah nanti ada berkatan Bapak ya. Sudah disiapkan sama beliau, jangan khawatir Pak ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah berapa acara maulid dan berkatan, endok-endokan. Ini tidak ada endok-endokannya nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi insya Allah punya endok masing-masing Pak ya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mau dan alhamdulillah Allah jadikan kita ini orang yang semangat untuk memuliakan, menghormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mau memuliakan sesuatu yang berharga itu orang yang kenal dengan, orang yang paham dengan nilainya. Sampean mau ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Jaddal Hasan wal Husain, dan dengan qasidah yang panjang tetap semangat. Kenapa kita mau seperti ini? Karena kita kenal, karena kita paham, karena kita ngerti dengan pangkat, derajat, kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang itu Pak akan menghargai sesuatu kalau tahu sama harganya.
Kalau tidak kenal sama harganya dia tidak akan memuliakan. Contoh ya, contoh ibu-ibu ini. Bu, sallallahu alaihi Muhammad. Sampean ya, saya yakin di tangan sampean itu insya Allah punya emas ya Bu. Nggih, punya emas Bu. Alhamdulillah. Bapak-bapak ini bagian setoran duit ya Pak kepada ibu-ibunya. Bagian megawi panjenengan setorane nang emae lari-lari. Itu ibu-ibu pakai emas, ditaruh di tempat yang istimewa, ditaruh di jari-jarinya, ditaruh di tangannya, gelang, kalung, dan seterusnya sudah. Ditaruh di tempat yang berharga. Kenapa? Karena tahu dengan nilainya. Karena emas itu disebut logam mulia. Logam itu ada logam biasa, ada logam mulia. Kalau logam biasa, wesi nih Pak, wesi cor-coran, besinya, terop ini. Hitungannya ku kiloan Pak. Hitungannya kilo. Insya Allah yang juragan-juragan toko bangunan ini ngerti lah. Hitungannya kiloan. Tapi kalau emas, hitungannya apa? Gram-graman. Piro saya bisa gram? 700, kalau muda mungkin 700, 600, kalau yang 24 karat yang tua ya 900-an, mendekati 1 juta. Pak, cincin istri sampean satu tok itu sudah mendekati 4 juta harganya. Kenapa kok dimuliakan? Ya karena kita tahu dengan harganya ini barang mahal. Sehingga dihormati, dihargai, dimuliakan. Coba sampean tanya sama istri sampean Pak. Wayai ngumbah kelambi, nyuci, kora-kora. Keroncong itu digawe napa mboten? Mboten to. Ibu-ibu nyaut, ya ndak mungkin lah Beb kok cuma urusan nyuci baju, kora-kora, aktivitas di rumah, masak-masak, gelang keroncong, kemudian apalagi yang juragan-juragan pasar pakai duit iki. Masya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Kadang-kadang kalungnya Pak rantai. Kayak rantainya asu susu ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu kalau di total yang dipakai sama istri sampean itu mungkin sekitar 40-50 juta. Bahkan bisa lebih. Gini apa nggih? Iya. Dan sehingga karena ini barang yang mulia, logam mulia, untuk kegiatan remeh tidak dipakai. Tapi Pak, lek wayai resepsi, wallah, Masya Allah, pameran. Nggih, pameran. Gini apa nggih? Sallallahu alaihi Muhammad. Ibu-ibu yang punya emas itu nyimpennya tempatnya khusus Pak, tidak sembarangan. Kenapa? Logam mulia Pak Ustadz. Tidak mungkin sampai ibu-ibu punya emas disimpan di tempatnya blacknya bumbu-bumbu tuh Bu. Ya tidak kira, tidak mungkin Ustadz, masa saya taruh di dapur kumpul sama bumbu-bumbu petis dan lain sebagainya terasi. Tidak cocok, bukan levelnya Pak Ustadz. Jangankan di dapur, di tengah rumah di meja, tidak mungkin ibu-ibu, emak-emak itu nyimpen emas di tengah rumah, tidak mungkin. Kenapa? Wah ini barang berharga. Kalau ada anak kecil Pak Ustadz diambil, dipikir mainan, bisa dibuang, ambles 3 juta gitu Pak Ustadz. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kadang-kadang sama ibu-ibu itu ada punya kotak khusus ya Bu nggih? Kotak khusus untuk nyimpen emas, habis gitu dikasih kunci, digembok. Sudah digembok, ditaruh di lemari paling atas, kunci lagi. Kenapa? Wah barang berharga Pak Ustadz. Ini harus saya jaga, harus saya lindungi. Apalagi itu dijadikan investasinya. Loh orang itu akan memuliakan sesuatu karena paham dengan nilainya, tahu sama harganya. Anak kecil tidak ngerti. Dipikir mainanan, mungkin bisa dibuang ke sampah, ke got. Kenapa? Tidak tahu sama harganya. Begitu pula panjenengan, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah jadikan kita orang yang mau memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad dengan sholawatnya, dengan pengajiannya, dengan ya Nabi salam alaikanya dan seterusnya, menunjukkan insya Allah Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang kenal dan paham mengerti tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi alhamdulillah sallallahu alaihi Muhammad. Tapi Pak sallallahu alaihi Muhammad, sayang seribu, ada beberapa saudara-saudara kita ya
Lek dijak ya Nabi salam alaika gak gelem. Ayo melok yuk ya Nabi salam alaika, ya Rasulullah salam alaika. Gak gelem aku. Nggak mau. Buat apa? Biasa aja. Gak usah terlalu berlebih-lebihan memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad. Podo-podo menungsone. Sama-sama manusianya. Ini orang seperti ini Pak. Berarti orang yang tidak kenal, orang yang tidak paham dengan kemuliaan derajat pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Terus gimana Bib? Gak usah dimusuhi, ojo dimusuhi. Biar ya kita tetap biasalah. Tonggoan ya tonggoan, tetap seperti biasa. Lek buyar mulutan Pak, buyar mulutan kayak ono berkatan. Lek berkatan telu entek. Kadang-kadang jaluk embu. Nggih, kalau berkatan 3 masih kurang, kadang minta nambah lagi. Lek dikongkonnya Nabi salam alaika, gak gelem ya repot model ngene iki, Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Biar sudah yang begitu yang tidak mau dengan sholawatan ya Nabi salam alaika, biarkan saja sudah. Yang penting kita tetap semangat untuk mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Memang betul. Kanjeng Nabi Muhammad itu ya manusia seperti kita, bangsa manusia bukan bangsa jin, malaikat, makhluk halus boten. Bangsa manusia. Sama manusia seperti kita, mangan ya mangan, istirahat ya istirahat. Kemudian beliau ya juga menikah ya menikah, sama seperti saya sampean. Bahkan dikatakan Nabi itu yar al-aghnam. Anjing Nabi itu yar al-aghnam, ngangon wedhus. Nggih, ngangon wedhus. Jamaah sini ada yang ngangon wedhus? Alhamdulillah. Wedhus apa, Pak? Etawa, PE, dan itu ya. Kanjeng Nabi juga ngangon wedhus, sama seperti manusia kita biasa. Cuma pangkatnya, derajatnya, nilainya, kemuliaannya tidak sama bos, lain Kang. Beda jauh. Baina sama'i wa sumur bor. Perbandingannya antara langit dengan sumur sing dibor maneh. Yo ada, walaupun sama-sama manusianya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampean yang sering ngaji qasidah yang disusun oleh Al-Imam Al-Busiri. Dalam qasidahnya beliau pernah menyebutkan, apa itu? Beliau mengatakan, Muhammadun basyarun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Monggo ya Rabbi bil Mustafa balligh سيدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى حياته لكل هول من مولاي صل وسلم على حبيبك خير صلى الله على محمد Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Betul Nabi Muhammad manusia seperti kita, tapi walaysa kal basyari, tidak sama dengan manusia pada umumnya lain. Bal huwa yaqutatun. Nabi Muhammad kalau kita gambarkan beliau bagaikan batu permata. Batu permata niku Pak, Bu, kecil ukurannya, harganya itu jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta ada, bahkan miliar itu ada, Pak. Batu permata, jenisnya jenis batu, tapi makanya disebut batu mulia. Cilik, Pak. Ini yang saya pakai, ini bukan permata ini. Ini batu virus. Tapi bukan virus corona. Corona wis entek, Pak. Batu permata itu kecil. Saya pernah tinggal di Kalimantan. Di sana itu ada pasar, Pak. Pasar dodolan gak dodolan petik ndak. Sayur, tempe gak payu. Jual apa? Jual batu-batu mahal, batu-batu permata. Ada di Kalimantan, Pak. Penasaran? Ayo budal saiki. Belikan tiket nanti bisa ya. Sallallahu alaihi Muhammad.
Kecil, ukurannya kecil, harganya puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar ada. Bahkan ada sertifikatnya, pakai sertifikat, kayak rumah, kayak tanah. Ustadz, lek waktu cilik ngono regane ratusan juta, dioper tanah nang parijata oleh telung kapling Pak Ustadz. Ya kan karena kelas-kelas kita level-level parijata ya Pak. Tapi ada yang mahal-mahal itu ada, ratusan juta, miliar ada. Oh Beb, kalau harganya itu sampai miliar, ratusan juta, apa ada yang beli? Oke Pak. Siapa Pak Ustadz? Ayu Ting Ting, Krisdayanti. Artis-artis belinya yang mahal-mahal. Kalau level-level saya sampein yang mana-eman ya Pak. Karena kita nih kaum mending-mending ya. Mendingan beli rumah Pak Ustadz. Mendingan beli sawah, kebun ketimbang tuku watu cilik. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad bagaikan batu permata yang harganya nilainya luar biasa. Sedangkan manusia selain Kanjeng Nabi Muhammad, saya sampean ini, wanasukal hajari, hanya bagaikan batu-batu kerikil biasa, batu koral dan batu-batu kali-kali ini Pak ya. Koral Pak, koral sak pikir pinton regane itu ya. Ini juragan-juragan yang sering bangun-bangun apal insya Allah ya. Satu pickup tidak salah 300-400 ribu waktu koral. Tahu koral? Untuk campurannya cor-coran tuh Pak. Semen, pasir sama koral. Sak pickup 300-400 Kang. Sallallahu alaihi Muhammad. Batu pondasi, batu rejeng itu untuk pondasi. Sak red, satu truk itu tidak sampai 1 juta. Gede-gede sak truk ya. Milih ya wes model sing ya apa milih ya wes. Batu koral, sak pickup milio, siji-siji sak pickup. Lo harganya murah 300-400 ribu. Kena permata kecil ukurannya harganya puluhan, ratusan juta ada bahkan sampai miliaran. Itulah gambaran dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kanjeng Nabi sama kita podo-podo menungsone. Ibarat batu permata dengan batu koral sama-sama batunya tapi nilainya tidak sama. Begitulah Kanjeng Nabi, sama-sama manusianya dengan kita, tapi pangkatnya, jabatannya, derajatnya, kemuliaan ya lain lah. Tentunya yang termulia, makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya tidak ada yang lain kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sekilaslah gambaran tentang bagaimana hebatnya tinggi derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo Pak, kita nih hadir sudah banyak di acara-acara Maulid sudah sangat banyak. Ayo alon-alon pelan-pelan akhlak-akhlak Kanjeng Nabi Muhammad ayo kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo. Kita nih kadang-kadang pinter untuk mengklaim diri sebagai pencinta. Cinta, cinta. Kadang-kadang apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan bertolak belakang. Tidak sesuai. Ngomongnya ngalor, tapi ternyata melakukannya ngidul. Cinta, semuanya ngaku cinta, hebat, luar biasa. Tapi mana bukti nyatanya, aksi nyatanya, tindakan nyata mana dari kita? Ayo walaupun jujur kita nih kalau mau persis seperti Kanjeng Nabi, ya ini perkara yang berat Pak. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Pak, kalau saya sampean mau persis niru amal ibadah, kemudian lomane Kanjeng Nabi, insya Allah mau persis tidak bakal mampu. Contoh ya contoh, lomane Kanjeng Nabi, pelajaran buat saya sampean. Kanjeng Nabi itu disebutkan beliau tidak bisa tidur, gak iso turu. Kenapa Beb? Kalau di rumahnya masih ada duit, gak bisa tidur. Maksudnya gimana? Diambil duitnya, cukup KB, sedekah, bantu sana, bantu sini, bantu sana sampai habis, tidak punya apa-apa, barulah beliau bisa tidur dengan nyenyak. Itu loman cak noreng Madura lambuk na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Pak, kalau sampean ndak ada duit, ndak bisa kedip-kedip ya Allah, kelentiki kesuk wayahe sepeda motor kreditan, token nang omah titit wayahe tuku.
Anak-anak minta bayaran SPP, ujian, emak lari-lari njaluk belanja kelendiki kang, kedep-kedep yang bisa turu. Itu kalau kita, tapi berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah diriwayatkan beliau kurban sebanyak 100 onta, 100 ekor onta. Tutu ekor itu, saunta-unta nih Pak. 100 onta. 100 onta itu kalau kita samakan dengan harga sapi sekarang, anggaplah limosin sumintal itu Pak, sekitar 20 juta, 20 juta. 20 juta dikalikan 100, total berapa? 2 miliar. 2 miliar ketika itu kalau kita samakan dengan harga sekarang 2 miliar. Jamaah pengajian Habibiddin ada yang nyumbang, Beb, kula niki buat pengajian Beb, ya untuk sound system untuk apa? Wongkul rong M, ada? Woi, ada? Kalau ada saya mau datangi juga. Jaluk wisan aku. Sallallahu alaihi Muhammad. Mau niru Kanjeng Nabi? Ya tidak bisa Beb, ojo rong M, duit sa M gak tahu delok. Gimana wujudnya, modelnya kita tidak pernah tahu, apalagi mau sodako sampai 2 M, 2 miliar. Ya itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. 100% kita plek Kanjeng Nabi niru ndak mampu. Ya wis mudun ae wis. Berapa? 10%. Mudun, anjlok mudune ngakeh ya. Berapa berarti kalau 2 miliar berarti sekitar 200 juta. 200 juta. Bagaimana ada yang menyumbang dengan nominal 200 juta langsung cash, bukan kredit nih Pak. Ya insya Allah masih belum ada. Padahal sudah turun kita 10% niru daripada lomane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ustaz 200 juta duit dari mana Habib? Nggak ada Ustaz. Kini megawi sampai ke pintut-pintut ya nabung nggak pernah nyampe 200 juta. Ya wes muduna mana wes lek abot berapa? 1% berarti 20 sallallahu alaihi Muhammad. Ya 20 juta lagi kadang-kadang lah mungkin 10 tahun sekali ya insya Allah ada lah. Cuma biasanya ngenteni kebun payu Pak. Ya ngenteni apa sengon sudah dipanen ya kadang-kadang ada lah juragan-juragan bos-bos ini yang nyumbang sampai nominal 20. Cuma ini sesuatu yang langka, barang langka ini jarang sekali ini. Padahal cuma 1% niru Kanjeng masih berat 20 juta ya wis muduna maneh Kang. Berapa? 0,1% berarti 2 juta. Ya 2 juta ini beberapa orang adalah yang nyumbang ya. 1, 2 bisa dihitung dengan jari lah. Beberapa bos-bos ini kadang-kadang nyumbang ke pondok pesantren, anak yatim ya beberapa adalah. Cuma Ustadz 2 juta gaji saya tiap bulan enggak nyampe 2 juta, itu 0,1% niru Kanjeng Nabi. Saya abot muduna mana wis 0,01%, 200 ribu lumayan tambah banyak Pak, mungkin 10-20 orang. Biasanya Jumatan tapi minta diumumkan namanya. Untuk almarhum 200 ribu. Ya mendingan lah ketimbang tidak nyumbang sama sekali. Sallallahu alaihi Muhammad. Masih berat ya Pak Ustadz. Yang muduna mana wis? 0,001% berarti 20. Wah ini tambah banyak lagi nih Pak ya. Nyemplung 20.000 kotak ini tambah banyak. Sing paling akeh mudun mana Pak? 0,0001%, 2.000. Wah langganan ini Pak nggih. Cemplung kadang 2.000, Masya Allah ya. Yang penting kita bisa niru bagaimana lomannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ketimbang kita tidak meniru sama sekali. Padahal kalau kita lihat ya Kanjeng Nabi itu bukan orang kaya ndak. Beb, Kanjeng Nabi itu kurban sampai 100 onta. Ya berarti Kanjeng Nabi ku juragan Pak Ustaz. Mungkin punya pom bensin mungkin ya. Mungkin punya kebun. Nggak ada. Kanjeng Nabi itu ya Allah. Yang beliau makan itu sehari-hari al-aswadain. Kalau tidak air, kurma harus istiqomah mubeng nang air sama kurma itu sudah Pak. Menu makan Nabi paling sering itu sudah. Jarang beliau tuh kenyang itu jarang.
Kalau kita kan jarang lapar, sering kenyang kan begitu nih Pak. Berkataan mangan, tidak apa-apa sudah. Tapi Kanjeng Nabi itu dari sisi ekonominya beliau itu ya Allah miskin, melarat Kanjeng Nabi itu Pak. Diriwayatkan 2 bulan sebelum wafat Kanjeng Nabi, dapurku pawon kubu tidak hidup kompornya. Kenapa Ustaz tidak beli gas 3 kilo? Tidak ada gas waktu itu Kang. Lalu terus gimana loh? Yang mau dimasak ini apa? Tidak ada. Bahan bakunya untuk dimasak beras, mie, telur. Tidak ada, kosong, gelondangan. Dapur rumah beliau itu. Pak, Bu, jawaban sing jujur. Kalau dapur saya sampean gimana? Stok makanan ya apa Pak? Alhamdulillah. Gak nyaut Bapak-bapak ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Jujur Pak, jujur. Di rumah kita tuh kadang-kadang sudah ada 1 kulkas untuk nyetok menimbun makanan-makanan. 1 kulkas masih kurang. Beli lagi kulkas freezer box. Nyetok bumbu-bumbu, jajan-jajan macam-macam. Masya Allah, alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Anjing Nabi Muhammad lam yaddakhir lihat. Beliau tidak pernah nyimpen makanan untuk stok besok. Tidak ada. Ya sudah hari itu, habis hari itu sudah. Untuk besok, lusa, seminggu lagi, tidak tahu. Kalau kita nih Masya Allah Pak, beras tumpuk-tumpuan. Sebulan lagi insya Allah stok makanan sudah ada. Kanjeng Nabi sehari-hari kadang-kadang bingung yang mau dimakan, tidak ada. Itu kehidupan ekonominya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Sampai-sampai nggih Kanjeng Nabi itu riwayat yang sering kita dengarkan dari para guru, para habaib, para kiai. Beliau itu kadang-kadang sehari tidak makan apa-apa sehingga perutnya beliau itu diganjel watu nih Pak. Ya Allah, diganjel watu. Kenapa ya? Menahan rasa lapar Pak, menahan rasa lapar. Tidak makan apa-apa sudah. Bahkan sampai 2 hari 2 batu ganjel perut beliau. Sampai 3 hari tidak makan belas, diganjel perut beliau dengan 3 batu untuk menahan rasa sallallahu alaihi Muhammad. Kula panjenengan lek elom kalau lapar sama juga ganjel bakso. Ya kan? Kalau kita lapar Ustaz, makan masih lama Ustaz, ganjel dulu. Apa bakso Pak Ustaz? Pentol 5, lontong 2, tahu basah, tahu kering. Iki lom ganjel apa kelaparan ini Pak ya? Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad kalau untuk kebutuhan pribadi beliau itu ya Allah miskin melarat. Tapi untuk bantu orang lain seakan-akan menjadi orang yang paling kaya ketika itu. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya paling tidak ayo kita nih hadir acara-acara tiruan Kanjeng Nabi. Panjenengan punya harta berlebihan, alhamdulillah rezeki lancar. Noleh ya Kang, noleh, melek. Mungkin ada tetangga, saudara, sanak famili mau daftar sekolah anaknya ndak ada duit, yang sakit mau beli obat ndak ada duitnya. Kemudian mungkin dia butuh untuk sesuatu untuk yang dimakan ndak ada, ya bantu mereka. Untuk kasarannya Pak, kasarannya mohon maaf, ojo kopok-kopokan. Ya, jangan tutup telinga, bantu mereka, apalagi saudara sendiri. Kita ini kadang-kadang ego sih, mikirkan diri sendiri, tidak memikirkan orang yang lain. Ayo hadir acara Maulid, baik malam hari ini ataupun di malam-malam yang lain, kita meniru akhlak Nabi Muhammad dan juga sunnah beliau. Monggo diamalkan Pak. Pak, saya mau tanya sama panjenengan, hadirin hadirat, jawaban sing kompak. Jawab yang semangat. Siap ngamalkan sunnah Kanjeng Nabi? Siap? Kurang semangat? Siap? Insya sallallahu alaihi Muhammad. Saya kasih tugas ya. Alah kayak Pak ndak nyaut lagi. Oh, siap. Kasih tugas langsung melempem. Saya kasih tugas siap melaksanakan? Yang kompak siap melaksanakan? Insya hari Jumat. Bapak-bapak khususnya hari Jumat. Ketu, songkok, baju, sarung, semuanya putih semuanya. Bisa ngamalkan? Bisa sungguhan ya. Nanti masjid itu di absen. Yang aku siap, gak rono polang-poleng. Abang, kok celeng apa aduh iki. Oleh rame tok ya. Kayak mercon gede. Waktu di Sumet ternyata kemplot jarine wong sing nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya ayo ya kita amalkan sunnah beliau. Kata beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mau menghidupkan sunnahku
merekalah orang yang serius cinta kepada aku. Serius cinta dengan beliau, amalkan sunnahnya. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang serius cinta dengan saya, jangan khawatir, hari kiamat ada di samping saya, berdekatan, berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Beb, yang penting kan nanti hari kiamat dapat syafaat. Kok syafaat ojo khawatir, Kang. Mas, Mbak Yu, kalau urusan syafaat semua dapat. Maju sing mabuk-mabuk, teler gak sholat, madon, togel, narkoba, pokoknya ada modal. La ilaha illallah Muhammadur. Jangan khawatir, dapat syafaat. Maju mampir dhisik nang neraka. Ya mampir iki sing ndak enake, Pak. Mampir nang warung Indomaret iso mangan ngombe. Iki mampir nang, tapi tetap ditolong sama Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi itu nyemplung ke neraka, mungkin ada yang kecepet parijata itu. Mungkin ada yang ketinggalan, kecepet di sana, ditolong sama Kanjeng Nabi. Kalau untuk urusan syafaat, jangan khawatir. Pokoknya Islam ada modal syahadat, dibantu, ditolong sama Nabi. Alhamdulillah. Tapi kalau sampai kepengen ada di sampingnya Nabi nanti hari kiamat, wani biro. Hei, wani biro. Bayar Ustaz, bayar, masa gratisan? Duit, enggak. Nabi tidak butuh duit kita. Butuh kesiapan kita untuk istiqomah, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ketika kita bisa istiqomah mengamalkan sunnah beliau dengan ikhlas dan terus rutin, jangan khawatir, hari kiamat Allah siapkan tempat VVIP yang ada di sampingnya berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan insyaallah ya Pak, barokah salawat, barokah maulid, Allah siapkan tempat kita yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan juga untuk keluarga kita, semuanya jamaah kita pada akhirnya bersama-sama bareng masuk surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Setelah ini masih ada Kiai Kondang yang cukup terkenal ya, Kiai Abdul Ghani. Mudah-mudahan jadi ilmu yang berbarokah dan bermanfaat. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.